Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak cerdas Indonesia, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pengertian, tujuan, struktur, dan ciri-ciri teks eksplanasi. Siapa di sini yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya, yaitu tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan juga struktur teks eksplanasi? Terima kasih bagi kalian yang masih ingat. Untuk mengingatkan kembali bagi kalian yang mungkin sudah lupa, berikut ringkasannya. Nah, bagaimana? Sudah paham kan materinya? Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Apa-apa saja kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu, dan bagaimana contohnya? Simak video ini sampai habis dan jangan di-skip. Seperti biasa, buatlah catatan terkait hal-hal penting yang kalian temui dalam video ini. Sebelum kita lanjut membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi, ada baiknya kita pahami dulu apa itu kaidah kebahasaan, agar nantinya lebih mudah memahami materi. Kaidah kebahasaan adalah suatu aturan baku dalam kebahasaan, khususnya dalam menggunakan kata-kata, untuk membuat sebuah kalimat baku yang efektif agar lebih mudah dipahami. Kaidah kebahasaan dibagi menjadi beberapa macam dan fungsinya bisa bermacam-macam pula. Misalnya, kata penghubung, contoh katanya dan, serta, tetapi, dan masih banyak lagi, di mana kata-kata tersebut berfungsi sebagai penghubung di dalam sebuah kalimat. Tahukah kalian bahwa setiap teks itu memiliki kaidah kebahasaannya masing-masing? Hal itulah yang kemudian menjadikan tujuan dibuatnya teks itu bisa menjadi berbeda-beda. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama yaitu menggunakan kopula. Kopula adalah kata kerja atau dalam istilah yang lain biasa disebut dengan verba yang digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Contoh kata yang termasuk kopula adalah yaitu, yakni, ialah, merupakan, menjadi. Contohnya dalam teks eksplanasi, gunung meletus adalah salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma di bagian perut bumi. Pada contoh kalimat tersebut terdapat kata adalah. Kata adalah merupakan salah satu contoh dari kata kopula. Kaidah kebahasaan yang kedua dari teks eksplanasi adalah menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif sendiri merupakan salah satu jenis kata kerja dari sekian banyak jenis kata kerja yang ada. Kata kerja aktif adalah kata kerja di mana subjek terposisi sebagai pelaku. Pada umumnya, kata kerja aktif memiliki imbuhan me dan ber. Contohnya, membuat, membuka, menutup, memasak, berjalan,
berlari, dan masih banyak lagi. Contoh apabila diaplikasikan dalam sebuah teks eksplanasi. Hal itulah yang membuat gunung meletus menjadi salah satu bencana alam yang sangat besar. Pada contoh itu ada kata membuat, yang mana kata tersebut berfungsi sebagai predikat dan diawali atau dibubuhi dengan imbuhan me. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi kronologis dan konjungsi kausalitas. Konjungsi sendiri adalah istilah lain dari kata hubung atau ungkapan yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat di dalam sebuah teks. Konjungsi sendiri memiliki banyak jenisnya. Namun, yang akan kita pelajari di dalam teks eksplanasi kali ini hanya pada konjungsi kronologis dan konjungsi kausalitas. Konjungsi kronologis berfungsi untuk menjelaskan urutan-urutan kejadian. Contoh katanya, lalu, kemudian, setelah itu, sebelumnya, pada akhirnya, dan masih banyak lagi. Sedangkan konjungsi kausalitas atau juga bisa disebut dengan konjungsi sebab akibat adalah konjungsi atau kata penghubung yang berfungsi menerangkan hubungan sebab akibat di dalam sebuah teks. Contoh kata konjungsi sebab: karena, sebab. Contoh konjungsi akibat: sehingga, maka, akibatnya, akhirnya. Contoh penggunaan dalam teks eksplanasi. Banjir terjadi karena beberapa faktor, di antaranya faktor alam. Contohnya adalah hujan yang keras dalam waktu yang cukup lama. Sementara faktor sosial adalah kebiasaan masyarakat yang buruk. Contohnya membuang sampah di sungai, menggunduli hutan, dan sebagainya. Namun, faktor sosial menjadi hal utama sehingga terjadinya banjir tidak dapat terelakkan lagi. Kata karena dalam kalimat itu menunjukkan penyebab dan kata sehingga menunjukkan akibat. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang keempat, yaitu menunjukkan keterangan waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan waktu terjadinya fenomena. Contohnya, banjir merupakan bencana alam yang selalu dirasakan sebagian kota di Indonesia setiap tahunnya. Kata setiap tahunnya dalam kalimat tersebut merupakan contoh keterangan waktu. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang kelima yaitu menggunakan kata teknis. Kata teknis sendiri merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait dengan fenomena yang dibahas. Misalnya, jika dalam teks eksplanasi menjelaskan tentang gunung meletus, maka akan ada beberapa kata teknis yang digunakan seperti lahar, lava, vulkan, magma, ekstrusi, dan erupsi. Istilah-istilah tersebut merupakan contoh kata teknis yang secara khusus hanya akan ada dalam pembahasan tentang gunung meletus, dan istilah-istilah ini tidak akan muncul jika kita membahas tentang fenomena alam yang lain, contohnya pelangi. Sampai di sini sudah paham kan apa itu kata teknis? Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang keenam, yaitu menggunakan pronomina penunjuk. Pronomina adalah istilah lain
dari kata ganti. Pronomina juga memiliki banyak jenis. Di antaranya kata ganti orang atau pronomina persona, kata ganti penunjuk atau pronomina penunjuk, dan kata ganti penanya atau pronomina penanya. Namun, yang sering digunakan dalam teks eksplanasi adalah kata ganti penunjuk atau pronomina penunjuk seperti ini, itu, tersebut. Contohnya, gunung meletus adalah salah satu fenomena alam yang terjadi karena endapan magma di bagian perut bumi. Gas di dalamnya akan disembur dengan kekuatan yang besar. Hal itulah yang membuat gunung meletus menjadi bencana alam yang sangat besar. Kata hal itulah pada contoh menjadi kata ganti bagi kata sebelumnya, yakni endapan magma dan penjelasan yang menyertainya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah menggunakan kata kerja material, kata kerja mental, dan kata kerja relasional. Apa sih kata kerja material itu? Kata kerja material adalah jenis kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, karena letusan gunung dapat memecah pulau lalu menciptakan sebuah danau. Pada contoh kalimat itu terdapat kata memecah dan menciptakan yang merupakan contoh kata kerja material. Selanjutnya ada kata kerja mental. Kata kerja mental menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang ketika menghadapi keadaan tertentu. Karena bersifat kata kerja mental, maka hal ini tidak bisa dilihat secara fisik ya. Contohnya, perilaku gengsi menyebabkan masyarakat lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Kata mementingkan merupakan salah satu contoh kata kerja mental. Dan yang terakhir adalah kata kerja relasional. Kata kerja relasional berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan pelengkap. Contohnya seperti adalah, merupakan, bersifat, tampak, terdengar, bernama, terasa, berupa, mendapat, terlihat, dan sebagainya. Contoh dalam teks eksplanasi, benda-benda langit itu berupa planet, matahari, bintang, dan sebagainya. Kata benda-benda langit itu pada contoh merupakan subjek. Selanjutnya, kata berupa adalah predikat sekaligus sebagai contoh kata kerja relasional. Sedangkan kata planet, matahari, bintang, dan sebagainya adalah pelengkapnya. Nah, sampai di sini sudah paham kan apa itu kaidah kebahasan teks eksplanasi? Sekian materi kita kali ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar kalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.